Darren kembali meletakkan gawingnya. Ia fokus menghabiskan bakso yang tinggal beberapa suap. Setelah mangkok bakso kosong, karena telah berpindah pada perut, Darren pun menetralkan rasa pedas dari bakso itu dengan es jeruk. Rasanya begitu segar, tak begitu manis, namun juga tidak asam. Ternyata bakso di sini lebih enak ya. Pantas saja kamu sering rindu masakan di kotamu ini, ujar Darren. Darren dan Jarana duduk sejenak, menunggu perutnya yang kenyang sedikit longgar. Dering dari ponsel Darren lagi-lagi menggema. Hani kembali menelponnya karena tak kunjung mendapat balasan dari Darren. Hani memang seperti itu sejak dulu. Jika Darren belum membalas pesannya, maka Hani akan terus menelepon meskipun sudah puluhan kali. Angkat saja mas, tita Jarana yang tak nyaman dengan suara yang berasal dari benda pipi milik suaminya itu. Darren mengambil gawainya malas, kemudian mengetik pesan balasan untuk Hani. Maaf, aku lagi di Tasikmalaya, ngantar Jarana ziarah ke makam orang tuanya. Lekas Darren pun mengirimkannya. Pesan itu pun langsung berubah centang biru, yang artinya Hani langsung membacanya. Baru saja Darren kembali meletakkan gawingnya, benda pipi mahal itu kembali menyala menandakan adanya pesan yang masuk lagi. Darren kembali mengusap layarnya. Beberapa hari yang lalu aku ngajak kamu ikut keluar kota. Kamu menolak. Giliran sekarang aku sudah pulang, kamu malah pergi keluar kota bareng istri pertamamu. Kamu gak adil, mas. Darren menghela nafas kasar, membaca deretan huruf balasan dari Hani. Dengan perasaan kesal, ia kembali membalasnya. Kamu ngajak aku waktu hari kerja, sedangkan hari ini aku libur. Jangan disamakan dong. Lagian, aku juga cuma semalam, besok pulang lagi. Balas Darren. Setelah mengirimkan pesan itu, Darren menekan tombol off dan ponselnya seketika mati. Jarana hanya bisa mengendus pelan dengan perasaan yang mulai tak nyaman melihat gelagat Darren. Udah mas? Tanya Jarana sambil berdiri membetulkan gamisnya yang sedikit tersingkap. Udah, yuk langsung pulang. Darren pun berdiri, lalu mengambil tangan Jarana dan menuntunnya untuk berjalan beriringan. Mereka berdua kembali berjalan menuju hotel. Cuaca saat itu sudah cukup redup karena memang sudah menjelang sore. Nanti malam kita mau kemana lagi? Tanya Darren melirik Jarana. Pokoknya hari ini kita habiskan untuk mengobati kerinduanmu pada kota ini. Soalnya entah kapan kita bisa kesini lagi. Jarana terdiam. Memang benar apa yang dikatakan suaminya itu. Entah kapan mereka bisa berdatang ke sini lagi. Andai rumah orang tuanya tak sekotor tadi. Ingin sekali rasanya Jarana kembali menempati rumah penuh kenangan itu meski cuma satu malam. Sayang, kondisi rumah itu tidak memungkinkan, kotor dan berdebu. Bahkan beberapa tempat sudah dipenuhi sarang laba-laba. Namun dalam lubuk hatinya, Darren berharap bisa datang ke kota ini lagi dan menempati rumah orang tuanya itu untuk beberapa saat. Terlalu lama pikirannya melayang. Tanpa sadar Jarana sudah sampai di depan pintu kamar hotel. Darren segera menempelkan kartu untuk membuka pintu hotel berbintang itu. Sementara di apartemen Hani, wanita yang baru saja sampai dari luar kota itu sedang marah-marah karena kecewa. Ia sudah tak sabar untuk bertemu dengan suaminya, tapi ternyata Darren malah tidak ada. Bahkan sekarang Darren malah mematikan ponselnya hingga Hani kesulitan menghubunginya. Ah, sial. Kenapa malah dimatikan sih?
Mas, HP-nya. Hani membanting ponsel keluaran terbaru itu kasar ke ke atas ranjang. Ia kesal karena deretan pesan yang dikirimnya pada Darren hanya centang satu. Di telepon juga sudah tak aktif. Sepertinya Mas Darren sengaja mematikan ponselnya agar bisa leluasa berduaan dengan wanita udik itu. Ah, tidak. Aku kalah saing lah hanya dengan wanita kampungan seperti dia. Hani terus menggerutu seorang diri. Sepertinya aku harus buru-buru pindah dan tinggal bareng mereka berdua. Biar mereka gak bisa seenaknya gini sama aku. Aku juga istri Mas Darren. Aku punya hak yang sama dengan wanita kampungan itu. Aku malah lebih berhak karena sedang mengandung. Hani masih menggumam lirih. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamarnya. Non, ini buahnya. Seorang wanita parubaya datang ke kamar Hani yang pintunya tidak tertutup sepenuhnya itu. Wanita parubaya yang merupakan asisten rumah tangga Hani itu membawakan buah apel yang sudah dipotong-potong, juga segelas susu ibu hamil rasa coklat. Taruh saja di situ, Bi. Jawab Hani menunjuk meja kecil yang ada di kamarnya. Karena rasa kesal yang sudah mulai menggebu, Hani pun kembali mengambil gawainya kasar dan mencari nomor seseorang. Halo, sapa Hani saat teleponnya tersambung. Ntar malam nongkrong yuk, mumpung malam minggu. Tapi jangan di diskotik, takutnya gue hilaf minum whisky. Di kafe biasa aja. Lanjutnya lagi. Senyum wajah Hani pun kembali berseri saat mendengar jawaban dari orang yang berada di seberang telepon. Seperti itulah Hani. Jika sedang kesal, cukup melampiaskan atau menghabiskan waktunya dengan nongkrong di diskotik atau kafe. Di kamar hotel, Zarana dan Darren baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Wajah keduanya sama-sama berseri menikmati kebersamaan itu. Jadi, kita malam mingguan ke mana Tuan Putri? Goda Darren pas Zarana. Zarana menggulung senyum. Ia bangkit dan melipat mukenanya. Kemana ya? Bingung juga soalnya. Jawab Zarana. Zarana memang gadis yang baik secara dulu, hingga ia tak begitu tahu tempat sekedar untuk nongkrong di kotanya sendiri. Masih, terserah kamu. Mau ke mall juga boleh, mau makan lagi ke restoran boleh, mau di hotel juga boleh banget. Kita malam mingguan di atas ranjang aja. Darren menarik turunkan alisnya menatap Zarana. Ini masih sore. Pikirnya udah kemana-mana aja. Timpal Darren tersipu. Habisnya kalau ada di deket kamu, Mas itu selalu gak bisa nahan diri. Pengennya nempel terus kayak perangko. Saudara Darren membuat Zarana tersipu malu. Laki-laki yang setahun lagi berusia 30 tahun itu memang paling bisa mengombali istrinya itu. Darren selalu mencoba belajar bagaimana caranya membahagiakan istri dari buku-buku Islami yang dia baca. Hanya saja, itu hanya berlaku untuk Zarana, bukan untuk Hani. Karena Darren menikahi Hani hanya atas dasar terpaksa. Gimana kalau kita jalan-jalan ke alun-alun Tasikmalaya? Tempatnya deket tinggal jalan kaki. Kalau malam minggu begini, pasti rame sama orang-orang yang nongkrong atau sekedar kuliner. Zarana memberi masukan. Ayo, kita malam minggu seperti anak muda. Darren berkata dengan antusias. Kita kan memang anak muda, Mas. Belum kakek-kakek, nenek-nenek. Timpal Darren terkekeh. Enggak dong, kita ini kan sudah bukan anak muda lagi, tapi sudah memasuki fase orang dewasa.
Tiba-tiba Daren berubah bijak. Oh gitu ya Pak, Goda Jarana tersenyum. Iya, seperti itulah. Daren tertawa kecil. Mereka pun sama-sama tertawa bahagia. Ya sudah, berangkat sekarang yuk, biar gak kemalaman. Soalnya masih banyak kegiatan malam ini, ujar Daren. Kegiatan apa? Jarana yang hendak mengenakan jilbabnya menoleh. Ibadah dong, kegiatan suami istri. Timpal Daren tersenyum, menyeringai. Jarana langsung menepuk kepalanya, pelan mendengar penuturan Daren. Sepertinya dalam otak lelaki, kebanyakan hanya berpikir tentang hubungan suami istri. Malam itu cuaca begitu cerah. Bulan yang hampir penuh menggantung di atas sana, membuat dunia lebih terang dari cahaya yang dipancarkannya. Begitupun bintang-bintang yang bertaburan, menambah indahnya suasana langit malam itu. Jarana dan Daren berjalan bergandengan di bawah langit yang cerah itu. Semilir angin sesekali berhembus membelai tubuh keduanya. Suara gemuruh kendaraan bermotor di malam minggu menambah keramaian suasana malam ini. Beberapa lampu taman berdiri terang, menambah keindahan sekitar. Di sebuah kursi besi yang berada di pinggir alun-alun Tasikmalaya, Daren dan Jarana duduk berdua. Keduanya asyik memperhatikan muda-mudi yang sedang bersenda gurau di mabuk asmara. Begitupun banyak orang-orang yang sekedar nongkrong dengan para anggota geng motornya, atau orang-orang yang sengaja membeli jajanan yang berjejer sepanjang alun-alun. Begitupun dengan Jarana dan Daren. Mereka mencoba jajanan itu satu persatu, mulai dari jasuke, cilok, dan beberapa macam jajanan lainnya. Melihat tukang dagang bajigur, mata Jarana berbinar. Pasalnya bajigur adalah minuman kesukaannya bersama sang ayah. Jarana pun bangkit, berinisiatif membeli bajigur hangat untuknya dan Daren. Saat kakinya tinggal beberapa langkah lagi menuju tukang dagang bajigur, Jarana mendengar seseorang menyapa dirinya. Kamu Jarana kan? Yang berasal dari pesantren Miftahul Jannah? Tanya seorang yang wajahnya tidak begitu terlihat karena menggunakan masker. Jarana mengangguk ragu. Kedua alisnya saling bertautan karena heran. Dari mana orang itu tahu asal-usul Jarana? Kamu masih ingat aku? Tanya orang itu seraya melepas maskernya. Mata Jarana membulat melihat orang yang ada di hadapannya. Ia bahkan sempat mengucek matanya saking tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Laki-laki di hadapan Jarana tersenyum saat maskernya sudah terlepas sempurna. Ia pun melipat kedua tangannya di dada sebagai ganti salaman. Masya Allah, Ustadz Thorik ya? Tebak Jarana. Iya benar, alhamdulillah kalau masih ingat, jawab Ustadz Thorik. Mana mungkin saya lupa Ustadz. Ustadz apa kabar? Anak-anak pondok apa kabar? Tanya Jarana antusias. Kabar saya alhamdulillah baik. Anak-anak di pondok juga baik. Mereka sangat merindukanmu. Kapan atuh main ke pondok lagi? Timpal laki-laki yang mengenakan celana cingkrang dan berjenggot tipis itu. Insya Allah kapan-kapan Ustadz. Saya juga merindukan teman-teman di pondok, suasana pondok dan semuanya, sahut Jarana. Kalau saya? Tanya laki-laki berusia 27 tahun itu. Jarana mendadak kikuk, wajahnya tertunduk. Tiba-tiba ia mengingat Daren, suaminya. Tentu saja Ustadz, saya merindukan semua pembimbingan di sana. Umi sama Abi juga, balas Jarana.
Ustadz Torik adalah salah satu pengajar di pondok pesantren, tempat Jarana menuntut ilmu agama. Sebelum menikah dengan Daren, Ustadz Torik merupakan anak dari Umi dan Abi sebagai pemilik pesantren. Dulu, Jarana sempat menyukai Ustadz Torik, meski hanya sebatas mengagumi dalam hati. Namun rasa itu tak pernah tersampaikan karena Jarana keburu keluar dari pondok dan dibawa oleh Aji dan Sarah. Namun, kini hati Jarana terlanjur terisi nama laki-laki lain, yang tak lain adalah Daren, suaminya sendiri. Hingga di hatinya tidak ada lagi tempat untuk laki-laki lain. Ustadz mau kemana? Sendiri saja. Jarana kembali bertanya. Tadi kebetulan saya ada keperluan di daerah sini. Teringat Umi sama Abi yang suka jagung bakar. Biasanya di alun-alun ini ada yang jual. Ini lagi dicari, jawab Ustadz Torik seraya mengedarkan pandangan. Mbak Jara lagi ngapain di sini? Sendirian juga. Sekarang giliran Ustadz Torik yang bertanya. Saya juga lagi nyari jajanan, mau beli bajigur. Kebetulan hari ini saya pulang dari Jakarta. Jadi kangen minum-minuman khas itu, jawab Jarana. Oh, sekarang tinggal di Jakarta. Sama siapa? Ustadz Torik semakin penasaran. Iya Ustadz, sama suami, timpal Jarana. Mata Ustadz Torik melebar. Ia tidak menyangka kalau Jarana sudah menikah. Dulu yang ia tahu, setelah ayahnya meninggal dunia, Jarana dibawa pindah oleh saudara dari ayahnya. Oh, sudah menikah ya? Tanya Ustadz Torik mendadak lesu. Padahal selama ini, Ustadz Torik sudah berusaha mencari Jarana. Ia ingin melamar Jarana dan menjadikannya seorang istri. Sayang, kok lama? Tiba-tiba Daren datang dari arah belakang dan merangkul pundak Jarana. Jarana langsung menoleh dan tersenyum. Maaf mas, perkenalkan ini Ustadz Torik, putranya Umi dan Abi, pemilik pesantren tempat Jarana dulu tinggal, tutur Jarana. Daren pun langsung mengulurkan tangan dan mereka bersalaman, seraya menyebut nama masing-masing. Ustadz, kalau gitu kami duluan ya. Senang bisa bertemu dengan Ustadz lagi, pamit Jarana. Tangannya tak lepas menggenggam tangan sang suami. Oh iya, silakan mbak. Saya juga mau langsung pulang. Kasihan Umi sama Abi sudah menunggu. Assalamualaikum. Ustadz Torik pun berlalu pergi. Sementara Jarana dan Daren langsung menghampiri tukang dagang bajigur yang tinggal beberapa langkah. Kayaknya kalian akrab banget ya, timpal Daren saat menyeruput bajigur hangat miliknya. Siapa? Jarana memicingkan mata. Yang tadi, siapa namanya? Taufik. Daren mencoba mengingat-ingat. Ustadz Torik, Jarana membenarkan. Nah iya, sahut Daren. Aku dari tadi perhatiin loh, akrab banget. Hati Daren diliputi rasa cemburu. Nggak akrab, biasa aja. Namanya juga orang baru ketemu lagi setelah berapa lama. Jadi banyak yang ingin diperbincangkan. Apalagi Jara memang kangen sama teman-teman di pondok dan suasana di pondok. Suara Jarana berubah sendu. Kapan-kapan Mas ambil cuti lama, kita kembali lagi ke sini. Nanti Mas antar kemanapun kau mau. Gimana? Daren berusaha menghibur Jarana yang bermuram durja. Beneran Mas? Mata Jarana berbinar. Beneran dong, jawab Daren percaya diri. Jarana tersenyum, meski hatinya tak yakin, karena setelah ini hati suaminya akan disibukkan dengan keberadaan Hani dan bayi mereka berdua. Angin malam semakin berhembus kencang. Dinginnya bahkan terasa sampai menembus kulit. Apalagi Jarana memang hanya menggunakan gamis dengan bahan yang tidak terlalu tebal. Melihat Jarana yang kedinginan,
Darren langsung melepaskan jaket yang digunakannya. Kemudian ia pakaikan pada tubuh Jarana. "Makasih." Jarana menatap Darren dengan haru. "Kita pulang saja yuk. Mas juga pasti dingin, kan?" lanjut Jarana sambil menggosok-gosokkan tangannya. "Yuk." Darren bangkit dari kursi besinya. Gelas bekas bajigur yang sudah kosong ia letakkan kembali di dekat penjualnya. Darren dan Jarana pun kembali berjalan menyusuri keramaian suasana kota Tasik di malam minggu. Jam 4 pagi, alarm dari ponsel Darren mengalun, membangunkannya dari lelapnya tidur. Gegas ia pun bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Ia guyur tubuhnya setelah semalam bercinta dengan dan berbagi peluh dengan Jarana. Selesai mandi, waktu sudah mendekati subuh. Darren tidak kebagian waktu untuk melaksanakan sholat malam. Jadilah ia hanya melaksanakan salat 2 rakaat sebelum membangunkan istrinya agar membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah melaksanakan sholat berjamaah, Jarana membuatkan secangkir kopi hitam untuk Darren. Sengaja agar Darren yang sebentar lagi akan menyetir tidak diserang rasa kantuk. Darren pun menikmati secangkir kopi itu sambil memainkan gawenya, sementara Jarana membereskan semua barang-barang dan memasukkannya ke dalam koper. "Sarapan yuk mas." "Habis sarapan kita langsung berangkat," ajak Jarana. Darren mengangguk. Kemudian keduanya berjalan menuju ruangan yang hotel sediakan untuk sarapan gratis. Tepat pukul 7, Jarana dan Darren sudah bersiap untuk kembali melakukan perjalanan jauh ke Jakarta. Mereka berbincang-bincang hangat selama perjalanan untuk menghindari rasa jenuh dan kantuk. Ponsel Darren yang disimpan di dashboard terus saja bersuara. Jauh di seberang sana, Hani sudah tak sabar menunggu kedatangan sang suami. Karena tak ingin perjalanannya terganggu dengan suara telepon yang tak ada hentinya, Darren pun memilih untuk mematikan ponselnya tersebut. Di perjalanan, Jarana tak lupa membeli oleh-oleh khas Tasikmalaya untuk kedua mertuanya. Mereka yang juga berasal dari Tasikmalaya pasti merindukan makanan khas dari kotanya tersebut. Meski di Jakarta pun ada, tapi membeli sendiri langsung di kotanya terasa berbeda. Sudah lewat waktu duhur, Jarana dan Darren tampak di rumah Aji dan Sarah. Mereka sengaja mampir dulu ke rumah orang tuanya untuk membeli oleh-oleh. Juga ajar Aji dan Sarah merasa tenang karena anak dan menantunya sudah kembali dengan selamat. Barulah setelah beristirahat sejenak dan melaksanakan sholat asar di rumah orang tuanya, Darren dan Jarana pamit untuk pulang ke rumahnya. "Kapan-kapan nginep di sini lagi ya," pesan Sarah dan Jarana pada Jarana saat ia pamit. Jarana pun mengangguk antusias. Lalu Darren dan Jarana masuk kembali ke dalam mobil untuk pulang ke rumah mereka. Saat mobil yang dikendarai Darren sampai di halaman rumah, mata Darren dan Jarana memicing melihat sebuah mobil yang terparkir di halaman rumahnya. Raut wajah Darren menampakkan ia tahu persis siapa pemilik mobil itu. "Mobil siapa mas?" tanya Jarana. "Hani," jawab Darren singkat. Ia pun melepaskan sabuk pengaman yang membelit pinggangnya, lalu turun berbarengan dengan Jarana. Namun langkah keduanya sempat terhenti sejenak saat melihat beberapa koper berderet di teras rumahnya. Di dekat koper-koper itu ada Hani yang sedang berdiri sambil memainkan gawenya. "Kenapa banyak koper di sini?" tanya Darren menatap Hani. "Karena mulai hari ini aku akan pindah ke rumah ini," jawab Hani tenang.